Hello, welcome back to this channel. Hari ini saya mau review upgrade apa aja yang ada di WL-Toys 104020 yang sudah saya pakai, yang sudah saya gunakan selama 2 bulan ini. Sekitar 2 bulan kayaknya, 2 bulan atau 3 bulan. Dan seperti yang bisa dilihat, ini beda sekali sama yang aslinya. Jadi visualnya sama aja, tapi aksesorisnya udah lumayan banyak. Oke, kita mulai dari yang depan dulu. Di bagian grillnya ini hampir sama kayak asli. Untuk ininya tuh hampir sama kayak asli. And then ininya udah metal, sama kayak asli metal. Tapi ini keseluruhan ini sudah metal. Ini sudah metal. Terus lokasinya udah berbeda. Di sini winch-nya masih sama aja. Oke, untuk dari side-nya saya sudah menggunakan snorkel 3D printed, murah banget, Rp16.000. Ini udah 3-4 kali lepas akhirnya pakai super glue. Dan masih banyak sisa-sisanya nih super glue-nya, belum saya bersihin. Dan ini harusnya lebih kuat sih. Di sini sudah menggunakan, aslinya itu untuk pelindung kaca kalau misalnya mobilnya kebalik. Strap di sini yang udah besi juga. Bahannya kawat. Nah, ini untuk roof flat-nya udah ganti. Ini udah ganti kedua kalinya. Karena yang bawaannya itu kurang terang. Terus yang kedua itu konslet. Yang ketiga ini lebih bagus banget. Kita cek kali ya. Nah, ini untuk perlampuannya. Roof light-nya dulu. Nah, ini jauh lebih terang dari sebelumnya. Terus ini ada 14 warna. Termasuk yang saya incar polisi, biar lebih keren aja. Perlampuan di bumpernya juga udah memiliki lampu 2 LED di sini. Terus lampu aslinya masih ada, cuman realistiknya sudah tidak ada. Jadi sennya dan lain-lain udah saya matikan. Jadi cuma pakai lampu depan dan lampu belakang. Masih nyala. Ini pasti kotor banget kalau masuk air, karena dia gampang banget kemasukan air di dalam lampunya ini, dan kotoran juga gampang banget masuk. Masih lanjut ke aksesoris. Di bagian belakang saya hilangkan ininya, harusnya itu ada ban serep, cuman saya hilangkan karena biar enggak beban belakangnya lebih berat. Terus ada antena, saya bor di sini. Ini masih bawaan aslinya, masih plastik. Dan stiker biasa aja lah. Ini stiker Mr. DIY. Nggak pengen banyak stiker, biar kelihatan masih mobil keluarga. Nah, ini untuk bagian atas udah saya berikan roof box di sini. Roof box 3D printed. Dan ini murah banget, dia universal, nyambung langsung di roof railnya di sini. Roof railnya ini berbeda sama HBR. Kalau HBR itu kayak cuman railnya sampai mana gitu ya. Terus kalau yang ini bisa sampai ke belakang, jadi masih ada iketannya. Di ini dia panjangnya lebih setengah roof. Ada box aksesoris saja. Terus ini ada 2, aslinya warna 4. Menarik banget, warnanya juga hijau, bukan merah pada umumnya. Terus ini ban serepnya saya pindah ke atas, tapi yang kopong aja, jadi nggak terlalu berat. Ada, I don't know what is this. Di sebelah kanan mobilnya saya berikan tangga, karena saya sampai sekarang belum menemuin roof boxnya Bronco. Saya kasih contohnya, belum menemuin roofnya Bronco, jadi dapatnya ini tangga aja. Dan ini juga udah nggak saya bor ya, saya lem aja super glue, lumayan rigid. Sudah. Ini tempat GoPro yang kemarin hampir hilang gitu, saya taruh di sini. Tinggal taruh sini aja. Nah, udah begitu. Tapi sangat rawan buat jatuh, tapi lebih oke. Kalau mau bikin konten gampang, mau dipotretkan juga bisa seperti ini. Dan ya lumayan banget.
Kita lihat bagian dalam. Di sini masih pakai 2 klip. Pakai 2 klip yang seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Dan udah saya pasangin magnet ya. Cuman magnetnya kayaknya kurang banget. Ini bagian dalamnya masih berantakan kabel-kabelnya karena masih pengen ada yang di-upgrade lagi. Kita mulai dari mesin dulu. Mesin pakai Hobbywing yang Fusion Pro 2300 kV. Jadi udah 2 in 1. Tidak menggunakan ESC eksternal lagi, terpisah. Servo DS servo yang 35 kilo coreless. Sebelumnya pakai AHNF, lupa namanya, AHNF ya. Yang K series yang 35 juga. Cuman belum ada sebulan udah haus ininya. Servonya. Masih bawaan aslinya. Ini masih bawaan aslinya. Oh ya, ini motornya kalau bawaan aslinya di 550 35T. Dan pakai ESC punyanya Hobbywing 1060 60 ampere. Baterainya udah ganti ke 50C di 5200 mAh. Lumayan, bisa 1 jaman main masih nggak kerasa. Masih dapat banget kalau 1 jam main. Receiver sudah ganti. Ini penyebabnya kenapa rail sticknya udah nggak bisa nyala, karena ganti receiver. Kalau ganti receiver harus mengorbankan rail stick lampnya. Ini udah pakai Dumbo RC yang 10 channel, nggak harus yang 10 channel. Saya beli 10 channel itu salah satunya karena ada telemetri. Di mana telemetrinya? Di sini ada telemetri. Nah, di situ tuh ada telemetri buat melihat berapa voltase baterainya, dan bisa dilihat di sini. Tapi ternyata setelah saya pakai bermain, telemetrinya rusak. Bisa diperbaiki, cuman males. Kedua, ada, aku nggak tahu lamanya apa yang bisa diputar-putar ini. Ada 2 ini, tidak tahu nama spesifiknya apa. Jadi ini bisa dipakai buat winch. Tuh, winchnya turun, ke kanan winchnya naik. Ya. Di atasnya ini ada yang versi yang layar, yang DDF ya. Ini yang X10P350. Dan baterainya juga bisa 2S. Jadi nggak perlu beli baterai yang batangan lagi. Udah, setelah itu masih di sini. Ini masih menampung di 6 volt. Nggak bisa diturunin karena udah minimal 6 volt. Rencana saya mau kasih UBEC yang langsung ke servo, dari baterai langsung ke servo, supaya tegangannya bisa di 7,4 volt. Itu rencana ke depannya. Untuk perlampuan, tadi kan udah saya beritahu kalau rear stick lampnya udah meninggal dunia. Udah rumput, udah daun. Jadi harusnya di sini ada box modul untuk rear stick lamp, tapi udah saya lepas, jadi saya directin langsung ke receiver. Tapi harus dicoba dulu ya. Kalau lightingnya kuat di 6 volt ya silahkan. Kalau tidak, pakai yang namanya, nah, keuntungannya bisa ganti-ganti lampu, bisa dikedip-kedipin, bisa di pulsing. Ini saya pakai buat lampu depan, ya nggak sih? Nah, ini saya pakai buat lampu. Oh enggak, ini nggak nyambung kemana-mana ternyata. Yang lainnya udah ke sini. Tapi bisa buat nyambung ke depan. Ke depan saya direct langsung ke depan saya langsung direct di receiver. Jadi ini kosong, bisa diambil aja sih. Tapi ya lumayan, ini bisa bikin lampunya berkedip-kedip. Ada 6 macam berarti. 6 macam berkedip-kedip. Bisa 2
dua lampu juga, dua di sini, dua di sini. Lampu, iya. Untuk lampu atasnya itu masuk ke dalam sini. Ngikutin dong. Nah, untuk lampu roofnya saya langsung masukin ke sini, ke atas itu. Terus lampu ininya, ini keren nih. Kalau yang di Bronco itu, jadi di sini jadi satu dia. Ada berapa lampu nih? Ada 1, 2, dalam ada 3, terus ada warna merahnya juga, dan ada lampu ini. Ini jadi satu semua. Jadi satu board di sini. Jadi yang keluar tuh kabelnya segini langsung. Nah, setelah itu saya cuma ngambil beberapa kabel untuk nyalain. 1, 2, 3 itu aja. Beberapa kabel, dan positifnya cuma satu. Di merah paling ujung ini aja nih. Merah paling ujung ini aja yang positif. Jadi misalnya mau ngambil lampu 3 ini, ngambil 3-3-nya, terus digabungin. Habis itu positifnya tinggal dipisahin sendiri, udah. Habis itu colokin aja ke sini. Colokin ke sini. Nah, dari sini, dari sini lampunya tinggal disambungin di sini juga. Saya sambungin juga ke belakang. Lampu belakangnya juga saya sambungin. Merahnya saya pisah sendiri. Tinggal dibikin kabel. Nih, 2 ini doang nih. Jadi dari berapa kabel tuh jadi 2 ini doang, langsung masukin ke receiver. Selesai. Udah bisa menyalakan tanpa modul. Minus tidak ada realistic lamp. Kalau mau nyalain ini juga bisa langsung. Mau belakangnya juga kan ada yang kuningnya, itu juga bisa langsung dinyalakan. Menambah lampu juga, ya seperti itulah caranya. Kalau mau tanpa modul. Oke, kita lanjut ke bagian perkakian. Perkakian di ban dulu kali ya. Bannya ini make clone. Saya ada 3 clone. Yang satu yang ini yang Mickey Thompson. Ini yang apa nih? Super Swamper yang All-Star. Sama satu lagi Hyrex yang ya Hyrex lah pokoknya. Semuanya clone ya. Nah, velg saya nggak mikir waktu beli apa, yang penting bisa ganti ban, jadi harus ada velgnya. Karena ban aslinya itu, ini ban aslinya nih, cukup banget sih sebenarnya, nggak perlu ganti juga nggak apa-apa. Ban aslinya di sininya dilem, jadi nggak bisa diambil, nggak bisa dibuka, kecuali kamu rebus atau di hair dryer, heater, di heat. Dan masih plastik juga ininya, velgnya. Dan vented juga. Ini udah belum, masih vented. Minusnya vented apa? Kalau kemasukan air susah ngeluarinnya. Harus bersihin juga. Kalau ini kemungkinan besar masih tidak mungkin kemasukan air karena bedrocknya kan ketat dia. Untuk suspensi masih bawaan, cuman saya ganti ininya aja. Oilnya nyoba sih dari 700 turun ke 500, terus pengen nyoba 300. Kan kalau dari review katanya pakai yang di atas 700 karena springnya keras, bener banget springnya keras. Tapi di saya kok kayak kalau misalnya naruh 1000 CST atau berapa, jadinya terlalu kental dan artikulasi jadi kurang. Kalau menurut saya sekarang di 350 itu pas banget di tempat saya loh ya. Nggak tahu di unit lain. Tapi ini ada yang bocor kayaknya yang di sebelah kanan sana untuk suspensinya. Jadinya agak miring-miring. Di servo giginya belum saya ganti. Harusnya udah beli yang Supras yang 9 kilo itu udah cukup banget. Cuman saya belum nemuin baut yang pas untuk masukin ke shift giginya. Dan bukanya juga males banget terus buka ini. On off-nya sudah pakai yang ini. Jadi tinggal pencet sekali udah on. Lama udah off. Dan bisa langsung dari sini kalau udah ditutup. Udah saya tambah pemberat di depan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji di sini. Dan 6 biji di sebelah sana. Sama di ban depan.
Kan depan itu ada 8 kayaknya. Karena emang di sini ada beban, di bagian belakang sini ada beban. Jadinya perlu banget buat dikasih agar seimbang. Dan kalau bisa di depan lebih berat 5% daripada belakang supaya nggak gampang terbalik. Dan usahakan di sini tuh tidak terlalu berat ya, biar nggak top heavy. Ini awalnya benar-benar top heavy banget karena ini cingkrang kan. Jadi ya untuk menghilangkan top heavy itu turunin bodinya sih, dan turunin springnya biar lebih ceper lagi, biar nggak gampang limbung kiri kanannya. Untuk bagian bawahnya, bagian kolongnya, upgrade-nya di sini nggak ada. Jadi ini gardannya masih bawaan asli, masih plastik semua. Ini juga metalnya cuma di sini nih, di linknya ini, jadinya masih plastik. Tapi saya udah namain guard. Ada 1, 2, 3, 4, harusnya 5. Tapi yang belakang itu kurang cocok ininya. Dudukannya TRX 4 itu cocok, cuman sekarang dipakai buat nih buka tutup ini kalau di Weltos-nya. Jadi susah banget masangnya. Ini apa namanya? Koppel, drive train, drive shaft, apalah itu pokoknya. Ini udah ganti yang ke metal juga. Di ukuran 90 100 something. Enggak, 102 ke 120 atau 150 gitu. Yang universal. Kesusahan buat modif yang sekarang ini itu pada ininya. Karena dia harus mountingnya itu masih dari WL Toys di sini. Jadi saya nggak bisa masih merubah ini, itu agak susah. Jadi dia kan ngeklaim di sini. Jadi agak susah sedikit buat memodifikasinya. Kecuali kamu sudah mau pakai yang ini. Nanti bisa beli yang lebih tambahnya lagi terus bolongin di situ. Itu jauh lebih gampang sih. Alternatifnya saya mau coba magnet, cari magnet yang lebih kuat. Jadinya minusnya ini nih, masih goyang-goyang. Nah, belum nemu baut yang pas. Tuh, bautnya goyang-goyang. Kalau bisa lebih maju lebih baik, tapi ini kurang panjang jadinya. Bodinya juga kepanjangan sih. Ini modifan pertama karena ini memang bagus untuk pemula. Jadi untuk mengerti ini itu jauh lebih gampang. Ini modifan pertama dan ya siapa tahu nanti bisa beli lagi dan lebih paham sih. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada mau nanya-nanya lagi silahkan. Dan kalau kalian punya saran untuk saya apakan lagi atau ada yang salah dari upgrade saya, silahkan di komen. Sangat membantu sekali. Thank you. Bye-bye.